Halo guys, kembali lagi di channel Mas Ruday. Kali ini ada opening baru dan juga watermark baru nih di channel Mas Ruday ya. Sekarang di tanggal 8 Februari 2025 untuk nge-record progres pembangunannya Pak Serpong nih ya teman-teman. Tadi adalah STP dari Pak Serpong ya. Jadi STP-nya nanti ditanam, dikubur, ditutup sama tanah ya. Ini jalanan alternatif yang kelihatannya udah beres, udah aktif. Paving blocknya juga rapih banget, layak untuk dilaluin karena tadi juga dilihat nih udah banyak kendaraan dan juga orang-orang yang lalu lalang menggunakan jalanan alternatif tersebut. Lalu di atasnya ada jalanan boulevard dari Pak Serpong yang menuju ke arah XYZ Cove maupun XYZ Flow ya. Ini jalanan boulevardnya, lalu di sebelahnya ada WTP nih yang kelihatannya udah hampir jadi di satu bagian ini. Tinggal ditutup bagian atasnya nih, tinggal beberapa bagian lagi ditutup. Semoga segera jadi WTP-nya. Lanjut kita mau lihat ke jalanan boulevardnya, yang kiri kanannya adalah Ruko The Hive Park Avenue teman-teman. Jadi Ruko The Hive Park Avenue ini adalah ruko tahap pertama ya, yang dipasarkan oleh developer untuk mengcover kebutuhannya warga Pak Serpong nih di area klaster sekitar. Jadi untuk unitnya juga banyak banget rukonya yang ada di sini. Sepanjang jalanan nanti ada ruko. Bisa dilihat juga untuk progres rukonya sudah ke pemasangan atapnya ya. Kemungkinan atapnya bahannya spandek ya. Semoga segera rampung sehingga unit-unit yang udah serah terima bisa terbantu dengan adanya minimarket dan juga mungkin laundry area ya, atau makanan yang lainnya. Kita mau tengok dulu ke areanya Cendana Crest. Di area Cendana Crest ini udah banyak juga yang mulai renovasi rumahnya. Kelihatan dari video nih, bisa kita zoom. Jadi untuk renovasi nanti di depannya ada kayak spanduk gitu ya. Nanti ada infonya, renovasi major atau minor, dan juga ada bahan-bahan material di depan unitnya ya. Jadi kelihatan di Cendana Crest ini udah ada 2 unit yang mulai renovasi ya. Lanjut ke bagian belakang nih yang udah dibuka pembatas jalanannya, karena kemungkinan akan segera handover juga di area klaster ini Cendana Crest yang di bagian sini ya. Yang kelihatan banget aspalnya masih baru, masih warna hitam pekat. Dan di area yang bagian sini juga ke arah jalanan boulevardnya Cendana Crest sudah mulai diaspal juga. Tetapi kelihatannya untuk area yang ini belum siap di handover ya, karena masih ada pembatas jalanan di bagian pinggir tadi ya. Lalu kita tengok ke Cendana Crest yang dekat dengan Danau Gawir. Di area ini masih belum kelihatan nih untuk progres pembuatan carportnya. Jadi tandanya unit udah mulai rampung itu ditandain dengan pengecoran carport teman-teman. Tapi untuk backyardnya sudah dibersihin oleh sisa-sisa bahan material ya. Lalu ini jalan Cendana Crest 2 ya. Di jalan boulevardnya Cendana Crest udah mulai diratain batu-batu kerikil. Tetapi untuk carportnya masih belum dicor. Ini gerbang masuknya dari Cendana Crest. Dan ini adalah Cendana Crest 1 teman-teman. Di Cendana Crest 1 di bagian belakang rumah ada gardu listrik yang udah jadi. Lalu untuk bagian depan rumahnya yang kemarin masih banyak sisa bahan material udah dirapihin. Bagian backyard juga udah mulai dibersihin. Tinggal ada beberapa unit yang kelihatannya masih berantakan tadi di Cendana Crest 1.
Dan di area belakang dari Cendana Crest yang dekat dengan Danau Gawir kelihatannya udah ada pembebasan lahan karena udah makin sedikit rumah di warga sekitar situ teman-teman. Lalu ini Cendana Crest, di dalamnya ada Crest Park, perumahan Black Slate yang hingga saat ini masih belum dibangun. Kita balik lagi ke area Cendana Crest 2 teman-teman. Jadi Cendana Crest 2 nih masih di progres ya pembangunannya karena kelihatannya masih ada beberapa tahap dari pembangunan unit rumahnya yang belum selesai. Lalu kita lihat ke bagian Cendana Crest yang di depan lagi. Di bagian unit ini yang udah diserah terimain, yang udah ada yang mulai renovasi unitnya. Jadi untuk renovasi infonya melalui aplikasi LIP ya. Jadi dari aplikasi itu bisa ngajuin permohonan untuk renovasi ke TMD. Untuk teknisnya seperti apa mungkin bisa saling sharing ya dengan warga yang udah serah terima. Lalu kita belok ke areanya Cendana Prive. Di area Cendana Prive ini, di jalan Lakeview Drive-nya yang dekat dengan Cendana Prive ini ada STP yang udah ditutup lagi dengan tanah. Jadi nantinya akan seperti ini ya. STP yang ada dekat Citizen Park akan dibuat seperti itu. Lalu kita mau lihat ke bagian dalam klasternya untuk pembangunan area unit-unit yang bagian sini nih kelihatannya adalah bagian yang terakhir mungkin dibanding dengan setengahnya yang tadi kelihatan ada aspal. Jadi di area ini eksteriornya masih terus berlanjut progresnya, dan juga dari fasad depannya masih ada perapihannya di area ini. Berbeda halnya dengan yang tadi ya, yang sebelah sana. Cendana Prive yang sebelah ini udah mulai diaspal jalanannya, udah mulai rapi. Sudah banyak juga di Cendana Prive yang ini udah ke tahap pembersihan ya. Jadi unit-unitnya udah mulai dibersihin dari sisa-sisa semen ataupun cat yang kurang rapi. Nah ini bagian Cendana Prive yang belum dirapihin nih untuk jalanan maupun eksteriornya masih progres. Jadi untuk area Cendana Prive ada 3 row baru yang udah mulai diaspal dan juga udah mulai ke tahap finishing di bagian interior. Lalu kita mau lihat nih ke Cendana Prive 5 nomor 3 ya. Unitnya nomor 2 dari Hook. Jadi untuk Cendana Prive 5 nomor 3 nih. Unitnya yang ini teman-teman. Rumah yang di samping Hook ya. Ini rumah yang nomor 2 kalau dihitung dari rumah Hook yang sebelah kiri. Kelihatannya udah ke tahap perapihan atau pembersihan di bagian interior. Di bagian eksterior juga kelihatannya udah rapi. Jalanan udah diaspal, carport udah dicor, dan juga tamannya udah mulai ditanemin oleh rumput ya. Dan juga ada 1 pohon di situ. Seperti ini view-nya dari unit tersebut di Cendana Prive 5 nomor 3. Jadi buat teman-teman yang ngelihat unitnya lebih dekat bisa request via Saweria. Nominalnya tergantung teman-teman semua aja. Saya cuma membantu untuk sedikit ngasih gambaran unitnya seperti apa, karena kita sebagai customer kan tidak boleh masuk ke
area proyek ya, karena berbahaya mungkin salah satunya, dan juga mungkin ditakutkan akan mengganggu pembangunan. Kita lanjut ke area Citizen Park East. Ini adalah Citizen Park East ya. Kita mau tengok dulu ke area Citizen Park East 7 nih, yang jarang di shoot karena unitnya paling pinggir. Nah, untuk area Citizen Park East 7 ini kelihatannya udah mulai dirapihin jalanannya. Carportnya pun udah selesai dicor. Mungkin sebentar lagi akan dilanjut progres pengaspalan ya di jalanan Citizen Park East 7 ini, teman-teman. Kita lanjut ke area Citizen Park East yang lain nih. Yang infonya di area Citizen Park East 1 udah mulai ada yang dapat undangan serah terima. Untuk areanya sebelah sini ya, ini yang Boulevard. Di belakangnya tadi Citizen Park East 1. Lalu ini area Citizen Park East 8 yang paling pinggir ya. Di Citizen Park East 8 ini kita mau tengok untuk unit dengan nomor rumah 118 nih. Jadi unitnya di Citizen Park East 8 nomor 118 nih. Unitnya yang menghadap ke timur ya. Nah, ini unitnya. Progresnya masih di tahap eksterior ya. Jadi eksteriornya masih belum rampung, tapi udah mulai diratain plester ya. Dari fasad depan, fasad kiri rumahnya yang ada jendela ya tentunya karena posisinya rumah hook. Ada kelebihan tanah di sampingnya, jadi bisa dapat pencahayaan yang bagus nih. Lalu kita mau lihat ke area Citizen Park East yang lain. Tentunya jalan perkampungan Duku Pinang Gawir belum ditutup, tetapi tadi saya sempat lewat, jalanannya udah nggak layak banget karena sering becek dan juga udah nggak rapi ya, udah hancur. Nah, ini di area Citizen Park East 10 ya, dan juga Citizen Park East 12 ya, koreksi kalau ada kesalahan. Untuk progresnya seperti ini teman-teman, saya sengaja agak tinggiin biar unitnya teman-teman semua bisa ke cover semua. Kalau nggak ke cover, mohon maaf ya, jadi nanti di minggu depan mungkin bisa lebih jelas ke unitnya teman-teman semua. Jadi mohon dimaklumi karena keterbatasan dari durasi terbangnya drone hanya terbatas sekitar 20 hingga 30 menit terbang. Ini udah 13 menit nih, jadi teman-teman semua sambil bisa nikmatin view-nya di area Park Serpong dan juga bisa tahu progres pembangunan unitnya seperti apa. Di area Citizen Park East ini juga udah mulai banyak yang dirapihin jalanan klasternya, karena untuk progres unitnya kelihatannya tinggal di tahap finishing interior ya. Jadi seperti ini untuk area Citizen Park East. Udah mulai banyak yang dicor carportnya. Sampai ke bagian belakang ini di area Citizen Park East nih udah mulai rapih ya. Sekarang kita mau tengok ke areanya Citizen Park North. Citizen Park North ini juga udah mulai dirapihin untuk bagian jalanannya. Tiang-tiang lampu juga udah mulai dipasang.
udah berdiri ya tiang-tiang lampunya. Tinggal perapihan di bagian jalanannya karena carportnya sendiri juga udah dicor. Untuk progresnya kelihatannya di tahap finishing interiornya ya, karena para pekerjanya udah nggak kelihatan bekerja di bagian area luar, tapi melainkan udah mulai di bagian interiornya. Kita lanjut ke Citizen Park West. Di Citizen Park West sendiri kelihatannya udah semuanya dipasang untuk genteng betonnya. Setelah sekian lama ada beberapa unit yang belum dipasang genteng beton, sekarang udah dipasang semua. Tetapi untuk area Citizen Park West ini memang di bagian eksteriornya masih belum selesai ya. Berbeda halnya dengan area Citizen Park East dan juga Citizen Park North. Di area Citizen Park West sendiri emang terbilang paling belakang nih pembangunannya. Jadi mohon bersabar aja untuk para warga yang punya unit di Citizen Park West ini. Ini ke arah depan dari Citizen Park West ya teman-teman. Di Citizen Park West 3 ini yang paling depan, yang dekat dengan ruko, udah mulai dicor carportnya ya. Karena pembangunannya kelihatannya eksteriornya udah beres. Tetapi untuk Citizen Park West yang lain, carportnya masih belum dicor. Jadi seperti ini ya progres pembangunan di minggu ini tanggal 8 Februari 2025. Untuk teman-teman yang pengen pasang kanopi bisa japri ke saya, karena saya ada rekanan vendor yang bisa pasang kanopi dan udah biasa membuat kanopi di Lipo ini ya. Untuk budget bisa nyesuaiin teman-teman semua nih, tergantung material yang pengen digunain. Nanti dibantu juga untuk pengajuan ke developernya atau ke TMD. Jadi tinggal japri saya aja untuk price listnya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan menemani waktu weekendnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya di sesi kedua. Dadah!